Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu kelebihan makhluk bernama manusia, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi hidup manusia ini dengan syahwat, atau yang lazimnya kita sebut sebagai hawa nafsu. Hawa nafsu bisa melambungkan seseorang kepada puncak kejayaan, dan hawa nafsu dapat menenggelamkan seseorang ke dasar jurang kehancuran yang paling dalam. Pada surah Ali Imran ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Mari kita perhatikan ayat ini lebih dekat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Makhluk manusia itu dihiasi dengan hawa nafsu. Dengan kata lain, hawa nafsu adalah perhiasan. Maka jika kita berbicara soal perhiasan, ada dua hal yang harus menjadi catatan pokok. Pertama, kapan satu perhiasan boleh kita pakai? Yang kedua, di mana perhiasan itu harus kita pakai? Demikian juga sifat yang bernama nafsu. Kapan dia boleh diperturutkan, di mana dia boleh disalurkan? Adalah tugas daripada agama untuk mengatur syahwat atau hawa nafsu. Apa nafsu kepada apa yang paling menonjol dalam kehidupan manusia itu? Pertama, minan nisa, hawa nafsu kepada perempuan. Ini tentu yang ditujukan laki-laki. Nafsu kepada perempuan adalah perhiasan. Kapan makainya? Di mana makainya? Itulah tugas agama memberikan tuntunan dan aturan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Nafsu kepada wanita dapat mengantarkan seseorang kepada puncak kejayaan, tapi nafsu kepada wanita bisa menenggelamkan seseorang ke jurang kehancuran. Bergantung kepada latar belakang apa yang mendorong timbulnya syahwat tadi. Dengan kata lain, motivasi syahwat tadi digerakkan oleh iman dan ketakwaan, atau semata-mata karena memang syahwat yang merupakan kendaraan iblis. Penyelewengan pertama yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia adalah penyelewengan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam pada saat ia memetik buah khuldi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi Adam? Karena terdorong oleh rasa sayang dan cinta kepada istrinya Hawa. Sebenarnya Hawa lah yang merajuk, Siti Hawa lah yang membujuk, dan Nabi Adam oleh karena syahwatnya kepada istrinya memperturutkan bujukan Siti Hawa itu. Peristiwa Nabi Adam ribuan tahun yang lalu akan terus relevan sampai ke zaman kita sekarang ini. Berapa banyak orang-orang yang karena terlalu ingin menyenangkan istrinya, lalu tidak segan-segan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, baik itu merugikan orang lain, merugikan masyarakat, bahkan merugikan bangsa dan negaranya. Tapi pada sisi lain, jikalau orang sudah kehilangan pertimbangan, juga kadang-kadang tidak segan-segan mengorbankan akidah, mengorbankan nilai-nilai iman. Padahal ini taruhan utama, sampai Quran dengan tegas memberikan peringatan. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan budak yang hitam legam, kalau beriman, itu lebih baik untuk dinikahi daripada wanita cantik berkulit kuning langsat tapi musyrik. Ini semua penyakit yang datang dari hubbus syahawat minan nisa. Kecenderungan mengumbar nafsu kepada perempuan. Ini nafsu yang pertama, minan nisa. Yang kedua, wal banin. Dihiasi juga manusia dengan kecintaan kepada banin. Makna banin di sini ay al-aulad, anak-anak laki. Kenapa disebut banin, anak-anak laki? Karena pertama, sering anak laki itu lebih jadi kebanggaan buat orang tuanya ketimbang anak perempuan. Sebabnya apa? Pertama, faktor nasab. Silsilah lebih kuat kepada laki-laki ketimbang perempuan. Yang kedua, faktor cita-cita. Orang tua kalau punya anak laki-laki, cita-citanya panjang.
nak kau nanti jadi dokter ya, nak jadi insinyur ya, nak jadi pilot ya, nak jadi pengusaha ya, nak jadi presiden ya. Dengan demikian dari garis nasab ini lebih kuat al-banin ketimbang al-banat. Manusia dihiasi dengan kecintaan kepada anak-anak. Sering karena terlalu cinta kepada anak, kita menjerumuskan anak. Terlalu sayang kepada anak, segala maunya kita perturutkan tanpa kendali dan kendala. Akhirnya sifat yang demikian itu malah mendorong anak untuk manja, tidak percaya kepada kemampuan yang dimilikinya, selalu mengandalkan kepada kebesaran, kemampuan daripada orang-orang yang dibanggakannya itu. Dan dalam kondisi demikian, kedewasaan dan tanggung jawabnya akan lambat berkembang. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan bahwa harta dan anak bisa menjadi fitnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tentu berharap memperoleh pensiunan pahala dan bukan mendapat tambahan dosa dari kekurang ajaran anak-anak kita akibat kita sebagai orang tuanya tidak pernah mau mendidik mereka. Dalam hadis ada diriwayatkan, ada anak kurang ajar, sembahyang tidak, puasa ibadah tidak, kenal Allah tidak, beriman pun tidak, dosa kelewat banyak, kejahatan berkarat. Di akhirat nanti disidang dia, ditanya, kamu kenal siapa Tuhanmu? Tidak. Kamu tahu siapa nabimu? Tidak. Kitab sucimu apa? Tidak tahu. Kiblatmu di mana? Tidak ada. Kamu sholat? Tidak pernah. Kamu puasa? Tidak pernah. Wah, kalau begitu kamu rusak sekali, kamu neraka. Anak ini mengajukan protes. Saya menuntut keadilan. Benar saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu apa kitab suci saya. Saya tidak pernah mendirikan sholat, tidak pernah melaksanakan puasa. Pendeknya tidak ibadah dan tidak iman. Tapi semua itu terjadi, sebab-sebabnya tidak lain karena orang tua saya tidak pernah mendidik dan mengajarkan saya. Orang tua saya tidak pernah mengarahkan saya ke jalan itu. Sampailah saya seperti keadaan yang sekarang ini. Orang tua saya enak-enakan ngaji, saya teler diantepin aja. Orang tua saya memegang kitab, saya megang botol. Dia tahu, dia diam saja. Dia tahu dan dia tidak memberikan peringatan. Karena orang tua saya lah, maka saya jadi seperti sekarang ini. Kalau saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut keadilan agar orang tua saya juga ikut bersama saya gabung ke dalam neraka. Orang tuanya yang baik-baik dipanggil, sudah mau berangkat ke surga nih orang tua, dipanggil, "Ntar dulu mas, ini dulu." Mau kemana, kencang banget? Surga pak, nanti dulu urusan belum beres. Ini benar anakmu ini? Dilihat anaknya, iya anak saya ini. Waktu di dunia nggak pernah diajarin ngaji, nggak pernah. Sampai dia nggak kenal Tuhannya, nggak kenal nabinya, nggak kenal kiblatnya, nggak kenal kitabnya. Iya. Dia sembahyang, kamu dia nggak sholat, kamu diemin aja. Iya kali. Kenapa pakai kali? Yang benar ngomong. Ramadan dia nggak puasa, kamu nggak tegur, kamu diam saja. Iya. Wah, kamu nggak tanggung jawab. Kamu tahu anak itu adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Khianat adalah dosa besar. Jadi bagaimana saya? Ya kamu gabung sama anakmu, join ke neraka berdua bareng. Lantaran kamu tidak mau mendidik mereka, anak-anakmu, maka jadilah anak-anakmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sebaliknya, jikalau anak-anak kita yang kita cintai ini, yang merupakan buah hati belahan jantung, tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang bermanfaat bagi masyarakatnya, bagi agama, bangsa dan negaranya, kita orang tuanya bolehlah tentram menerima pensiunan pahala. Menerima pensiunan pahala dari kesolehan anak yang ditinggalkannya. Alangkah nikmatnya mendapat pensiunan pahala. Terbaring kita di bawah pohon kemboja, nilai kebaikan kita dikenal orang, nama kita akan tetap hidup. Oleh karena kita meninggalkan anak-anak yang tumbuh menjadi generasi yang soleh, bukan anak yang salah. Ini yang kedua. Yang ketiga, nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Al qantarah ay al malul katsir. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Nabi kita memberikan peringatan.
"Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Andai kata manusia mempunyai 2 buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak, mereka akan cari ladang emas yang ketiga. "Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab." Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh. Boleh. Agama memberikan tuntunan, memberikan aturan. Tidak hanya sekedar asal kaya, tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan, kalau saudara diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu kok. Umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, pertanyaan akhirat juga cuma satu kok. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda, pertanyaan akhirat itu 2. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat, kemana hartamu kau belanjakan. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama, yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, berat seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid 100.000, itu kan zahirnya memberikan panitia masjid. Tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, "Pak, tolong saya titip 100.000, ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti." Silakan, uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela, silakan. Saya cuma titip, ini untuk saya di akhirat nanti. 100.000 Pak. Zahirnya dia memberikan kepada panitia masjid, madrasah, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS. Sumbangan dana berhadiah surga. Itu SDBS namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, "Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir." Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta dzurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan, dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah. Saya cari nafkah, tapi yang Allah ridho. Saya ingin kaya, tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara. Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah. Kuda yang bagus, kendaraan yang bagus. Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan. Apalagi di zaman sekarang ini, wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita. Melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah, berani banget dah. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor, bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu agar kita mensyukuri yang ada dan tidak suudzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dahulu ada seorang pemuda, matanya buta.
Dia mengeluh, ya Allah kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu ya Allah. Nah sudah, dia berburuk sangka kepada Allah. Satu hari, ini Raja Baduy di pedalaman, mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini raja kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu kena culik. Ya sudah diculik, rawatlah di istana raja ini, diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang di sop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mah buta, dagingnya nggak enak. Ini satu lepas aja, lepas. Saya mau makan daging orang buta, lepas saja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya untung saya buta. Coba kalau saya nggak buta udah habis saya di sop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, ya Allah kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta. Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah, dia berkata, alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya disop oleh raja yang kanibal tadi itu. Jadi dengan demikian, pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian, setidaknya mendidik orang untuk berkhayal. Tulul amal, ini kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif, dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Yang keempat, yang kelima maksud saya, wal an'am, cinta kepada binatang ternak. Manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam. Setelah rumahnya bagus, hartanya banyak, kendaraannya cukup, ingin beternak. Jadilah peternak. Ini kecenderungan manusia, wajar saja sepanjang didapat dan dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Wal hars, dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu kata Allah, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan, zalika, semua itu mata'ul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Setelah Allah menjelaskan semua itu, pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. Bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Katakan kepada mereka Muhammad, maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? A'unabbi'ukum, maukah aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi. Apa jalan keluarnya? Lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci. Wa ridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu hai orang-orang yang beriman, kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita, anak-anak, mengumpulkan harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia, memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa? Takwa kepada Allah. Kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang nggak amburadul, nggak semrawut, nggak pokoknya gue mau asal perempuan dan membuat terus. Tapi punya kaidah, punya norma. Demikian juga kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, mau halal mau haram, tekuk terus saja. Semuanya dilandasi oleh taqaw, lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya landasi dengan takwa. Kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa. Maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilandasi dengan ketakwaan. Sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zillun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut. Siapa yang mau menghalangi? Hari ini kita melambung, besok kita nyungsep. Siapa yang bisa menarik? Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga, kekal di dalamnya, azwajun mutahharah. Mendapat istri-istri yang suci. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu dengan motivasi takwa, itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15. Dengan demikian manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.